alimun fajirun. Orang alim tapi bejat, Pak. Orang alim bejat, bisa tafsir, paham tafsir, hafal Quran, hafal hadis, paham fikul hadis, paham usul fikih, paham ilmu macam-macam, paham perkataan para ulama, hafal ini, hafal itu. Tapi fajirun, bejat. Abidun, ya, orang ahli ibadah. Jahilun obadun, orang bodoh ahli ibadah. Itu juga merusak umat. Kenapa? Ulama su ini akan memutarbalikkan keadaan, fakta. Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Jadi sekarang benar-benar susah mencari ulama-ulama yang benar-benar takut pada Allah. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma amin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina wal mu'minat, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita diberikan kesempatan, diberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban, yakni menjalankan ibadah salat maghrib dilanjutkan dengan kajian Islam ini. Mudah-mudahan langkah kita ini dicatat sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, setiap kebaikan yang kita lakukan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang karena kita yang hebat, bukan. Karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita mendapati diri kita beramal soleh, maka perbanyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih berkenan membantu kita semua. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam ini. Sungguh luar biasa. Islam yang mulia ini tidak semua orang mendapatkan nikmat yang besar ini. Bahkan termasuk keluarga baginda Rasulullah SAW, tidak semua mendapatkan nikmat yang mulia ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama sebagai wujud syukur kita pada Allah, kita bersyukur juga, berselawat pada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita oleh Allah diberikan keistiqomahan, mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, dan dimasukkan ke surganya bersama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebagai bentuk kecintaan kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit berbicara tentang sabda beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang diucapkan oleh beliau pasti mengandung kebenaran. Meskipun belum langsung sampai ketika disabdakan hadis ini, para sahabat mungkin masih bingung karena belum terjadi.
Ini sudah 1400 tahun sekian puluh tahun, ya, udah lebih dari 1400 tahun, dan satu persatu kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW semakin menguatkan kita semua bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah ajaran kebenaran. Siapapun yang mengikutinya maka pasti beruntung. Hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan beliau, yushiku ayyatiya zamanun 'alan nasi la yabqa minal islam illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum yawma idin 'amira wa hiya qaribun 'anil huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama minhum takhrujul fitna wa 'alaihim yahud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyatiya zamanun 'alan nas, dikhawatirkan akan datang satu zaman pada manusia, pada umat beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi zaman itu? La yabqa minal islami illa ismuhu. Ajaran Islam yang diperjuangkan seumur hidup oleh baginda Rasulullah SAW, yang diikuti serta diajarkan dan diperjuangkan seumur hidup oleh para sahabatnya, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga sampai kepada kita. Namun pada zaman tersebut, kata Nabi SAW, agama Islam ini tidak tersisa kecuali namanya saja. Ajarannya sudah hilang, hanya tinggal namanya saja. Di mana nama tersebut? Di KTP, kartu tanda penduduk. Ahmad, agama Islam, sholat 5 waktu, tidak. Nah, berarti kan udah hilang nih. Puasa Ramadan, puasa gak? Enggak. Waktunya zakat, mengeluarkan zakat gak? Enggak. Sudah mampu menunaikan ibadah haji, setor gak? Enggak. Semua ajaran Islam ini satu persatu akan hilang. Tinggal yang tersisa apanya, Pak? Namanya saja. Bahkan sampai kiamat pun Islam tetap ada. Yang ada apanya, Pak? Namanya saja. Jadi KTP-nya itu kalau dilihat Islam, ajarannya sudah tidak ada. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Sahabat Nabi itu dulu, jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka satu amalan soleh saja, maka mereka langsung mengamalkan amalan soleh itu, dan itu diamalkan berulang-ulang sampai kapan? Sampai mati, Pak. Sampai kapan? Sampai mati. Salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab. Apa kata Nabi SAW? Sebelum itu banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang lain memuji kebaikan dan kesolehan Abdullah bin Umar. Dipuji luar biasa, orang ini zuhudnya luar biasa, taatnya, jujurnya, solehnya, dipuji oleh semua orang. Lalu Allah mengabarkan pada Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Umar itu merupakan hamba yang soleh, tapi alangkah lebih baiknya dan akan menjadi hamba yang paling baik, yang paling soleh jika dia sholat malam. Nah, ini sholat malamnya itu masih kurang. Ya, dikabarkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW. Lalu oleh Nabi dipanggil Abdullah bin Umar, ni'ma rajulu Abdullah idza qama minal lail. Seorang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah, kamu yang paling baik di sisi Allah. Kapan? Idza qama minal lail, jika kamu sholat tahajud.
Nah sementara sholat tahajudnya belum rutin. Apa kata Abdullah bin Umar? Semenjak saya mendapatkan sabda Nabi, saya menjadi hamba yang paling baik di sisi Allah. Dengan syarat saya sholat malam, apa yang dilakukan? Beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sampai kapan? Sampai mati, Pak. Bayangkan, sampai mati. Itu salah satu contoh. Kalau sahabat Nabi itu, Islam ini dipelajari untuk diamalkan. Kalau sekarang Masya Allah, ilmu itu diseminarkan, Pak. Benar apa enggak? Ilmu itu dikaji seperti kita. Ini kita mengkaji ilmu. Bahkan ilmu itu dilonggakaryakan. Bahkan ilmu itu ditulis bestseller biar orang banyak baca. Apakah lantas diamalkan? Tidak. Kita sering banyak mengikuti pengajian, kita sering mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kita tahu banyak kebaikan. Apakah lantas diamalkan? Tidak. Wala yabqa minal Islam illa ismuhu. Karena Islam itu pada akhir zaman tidak tersisa kecuali namanya saja. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendorong percepatan agama Islam ini tersisa namanya? Yang mendorong adalah salah satu ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, qasama dhahra hadhihi ummah sahsain. Yang telah mematahkan punggung umat ini ada dua. Siapa yang keduanya? Yang pertama, alimun fajirun. Orang alim tapi bejat, Pak. Orang alim bejat. Bisa tafsir, paham tafsir, hafal Quran, hafal hadis, paham fikul hadis, paham usul fikih, paham ilmu macam-macam, paham perkataan para ulama, hafal ini, hafal itu. Tapi fajirun, bejat, tidak beramal dengan ilmunya. Sering kita dapat itu. Yang tangan kanannya, tangan kirinya pegang rokok sambil merokok, tangan kirinya sambil pegang air. Ya kan? Minum pakai tangan kiri, yang tangan kanan merokok, tangan kiri sambil minum. Alimun fajirun. Bukan dia nggak paham Quran, dia paham Quran. Bukan dia tidak paham hadis, dia paham hadis. Dia hafal berbagai macam hal. Nah ini mempercepat Islam tidak tersisa kecuali namanya saja. Alimun fajirun. Hadirin yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman yang juga saya anggap guru beliau, namanya Raden Kiai Haji Zaini Rofi. Beliau itu satu angkatan dengan Said Akil Siroj, mantan ketua NU, dan Hidayat Nur Wahid PKS, ya kan? Di mana? Di Ummul Qura. Dulu tahun 82. Saya aja belum lahir itu, Pak. Orang Indonesia yang belajar di Mekah itu masih jarang. Yang dia kenal cuma 3 orang itu sahabat. Muhammad Zaini Rofi'i, Hidayat Nur Wahid, Said Akil Siroj. Itu lulusan Ummul Qura semua itu mereka. Beliau bercerita dulu waktu belajar di Makkah, ada seorang ulama musnid. Beliau menyebutkan ke saya namanya, saya lupa namanya. Musnid. Musnid itu apa? Dia mempunyai sanad hadis lebih ruwet, lebih susah ketimbang cuma sanad Quran. Karena rijalul hadis itu ratusan ribu. Jadi kalau otaknya nggak bisa nampung banyak memorinya, ya ini susah. Jarang. Dari Indonesia ini nggak ada yang musnid. Orang Indonesia belum nyampe ke tingkatan musnid. Bersanad dari segi hadis Nabi SAW. Jarang. Kalau perlu nggak ada. Kalau yang sanad Quran banyak di Indonesia karena lebih mudah. Nah, seorang yang dianggap musnid ini di Ummul Qura, beliau ini tidak pernah sholat 5 waktu, Pak. Tidak pernah sholat. Tapi mahasiswanya disuruh sholat. Sholli fulan, sholli. Nyuruh orang lain, ayo sholat. Dia di belakang rokok tidak sholat. Tidak ada profesor doktor yang berani negur ini. Kenapa? Karena ilmu orang ini di atas semua profesor doktor yang jadi guru di Ummul Qura di Makkatul Mukarramah. Musnid, Pak. Oh, ditegur gimana? Musnid, ilmunya di atas profesor doktor.
Waktu itu beliau menjadi guru besar di Ummul Qura, sholat Pak. Dia cuma duduk belakang sambil ngerokok. Nah, makanya kata Ali bin Abi Thalib, alimun fajirun, seorang alim tapi bejat. Tidak ada ceritanya mau orang muslim mau punya ilmu berapapun tiba-tiba dia gak sholat 5 waktu seumur hidup, tidak ada. Adakah yang lebih hebat ketimbang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah yang lebih hebat ketimbang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Pernahkah Abu Bakar gak meninggalkan sholat? Tidak pernah. Adakah yang lebih hebat ketimbang Umar Al-Faruq yang di tangannya Islam bisa mulia? 2 kerajaan adidaya takluk di tangannya. Pernahkah Umar meninggalkan sholat? Tidak. Bahkan Umar dengan keras yang meninggalkan sholat keluar dari Islam. Keras sekali. Karena urusan sholat. Nah ini muslim tidak ada dan tidak sholat dia. Nah orang alim yang bejat ini dilihat oleh orang awam masyarakat. Wah kiai saja ya kan menerima sogok dari para pejabat yang mau pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan DPR, disogok itu kiainya menerima sogok. Bagaimana dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya? Sekarang banyak apa sedikit Pak? Banyak Pak. Kalau kami di Jawa Timur, apalagi sudah tingkat pemilihan DPR, kepala desa aja Pak kalau nggak punya 3M itu udah 2 tahun lalu itu tidak jadi Pak. Berapa Pak? 3 miliar itu uang Pak, tidak jadi. Saya satu desa dengan Bapak Mahfud MD, saya satu kampung juga. Itu kemarin jadi habis berapa? 3M, musuhnya habis 1,5 M, kalah. Udah ada. Kalau tingkatan orang awam per orang 100.000, tingkatan ustadz berapa juta, tingkatan kiai berapa ratus juta. Nah sesuai label ya tingkatannya. Semua sepakat gak membahas tentang sogok, mulai dari ustadz kiai gak sepakat gak bahas itu. Kenapa? Karena semua menikmati uang sogok. Kalau ada orang awam tanya gimana pakai hukum sogok, kalau sedikit haram, kalau banyak halal. Nah ini ulama kok ngajarnya nggak bener ini. Alimun fajirun, merusak umat ini. Umat cepat rusak ini kata Ali bin Abi Thalib. Hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau musnad yang di Makkah itu saya ceritakan ke orang awam, wah itu bersanad Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi, tidak sholat. Aduh tak jadi contoh dia. Saya nggak sholat, bahaya apa enggak? Bahaya. Kemudian yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, abidun, ya, orang ahli ibadah, jahilun obadun, orang bodoh ahli ibadah. Itu juga merusak umat. Kenapa? Kalau orang alim tadi merusak umat karena umat bangga dengan ilmunya. Ilmunya udah luar biasa, udah tinggi. Di Surakarta itu tidak ada yang lebih tinggi ilmunya ketimbang fulan. Dia melakukan kemaksiatan akan diikuti oleh banyak orang karena dianggap maksiat itu tidak berbahaya. Bagaimana dengan orang bodoh? Orang bodoh yang ahli ibadah itu dijadikan panutan oleh masyarakat karena kesolehannya. Masyarakat lihat dia orang soleh, tapi bodoh. Akhirnya yang dilihat oleh masyarakat semua tidak benar. Contohnya gimana? Kemarin kita udah masuk bulan Rajab ya Pak ya. Masuk bulan Rajab, kalau kita baca di kitab-kitab kuning, di grup-grup WhatsApp juga beredar di mana-mana, Masya Allah. Pertama, siapa yang mengabarkan masuknya bulan Rajab kepada saudaranya, haram baginya neraka. Kok gampang sekali nih masuk surga Pak? Nah itu tersebar itu di WhatsApp Pak. Tidak tahu siapa yang larang, pokoknya disampaikan tersebar luas sehingga orang ngasih tahu, malam ini masuk bulan Rajab sudah haram masuk neraka. Terus ngapain ada sholat, puasa, haji, gak penting ini. Cukup nunggu bulan Rajab mengabarkan pada orang lain.
Yang kedua, di malam pertama itu setelah sholat maghrib, man sholla arba'a rakaat, yang sholat 4 rakaat, kemudian baca Al-Fatihah rakaat pertama dan ayat kursi 100 kali pada rakaat pertama. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas 100 kali. Rakaat ketiga dan keempat cuman membaca Al-Fatihah seperti sholat sunnah biasa. Kemudian salam, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Siapa yang melakukan ibadah tadi tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Masya Allah. Tempatnya di surga itu, ini mas, tempatmu tuh, rumahmu di surga, kapan akan mati? Luar biasa. Hanya sholat berapa? 4 rakaat. Ini orang-orang abidun jahilun, ini orang bodoh ahli ibadah ini dapat satu ibadah ringan setahun sekali, tapi fadilahnya sangat besar, diamalkan, dilihat oleh orang lain, dicontoh oleh orang lain. Padahal hadis ini, Pak, diriwayatkan oleh syaitan dari iblis, bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya orang awam lucu, Bapak kenapa ngamalkan ini? Oh Ustaz, ini sudah disebutkan di kitab kuning, kitab berbahasa Arab. Jadi kalau ditulis pakai bahasa Arab sudah benar. Masya Allah. Cukup modal qala Rasulullah, kata-katanya pakai bahasa Arab, saya pun bisa nulis pakai bahasa Arab. Abu Jahal pun bahasa Arab. Kalau suruh nulis pakai bahasa Arab. Jadi patokan benar tidaknya kalau ada hadis bukan diteliti dari segi matan dan sanadnya menurut pakarnya para ulama hadis, tapi dilihat kitabnya berbahasa Arab apa tidak. Itu orang awam, Pak. Tapi kalau ulamanya gimana ditanya? Biasanya aliran sufi ini. Ustaz, Kiai, kenapa kok ada ajaran seperti ini? Hadis ini tidak ada dalam kitab-kitab hadis muktabar. Mereka jawab dengan mudah. Itu sudah saya tanyakan tadi malam pada Nabi Muhammad SAW. Dia sudah telepon Nabi. Itu fakta, Pak. Kalau belum yakin nanti malam saya mau ketemu Nabi, dikira Nabi pengangguran yang setiap hari datang kepada dia. Masya Allah. Mestinya kalau Nabi tiap malam harus datang, siapa yang paling sering didatangi oleh Nabi? Orang yang membantu menyebarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti siapa? Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau bermimpi bertemu Nabi hanya sekali, itu pun tidak ngobrol. Beliau cuma ngikuti Nabi dari belakang. Tiba-tiba orang zaman sekarang, Pak, ngaku-ngaku tiap malam ketemu Nabi, tiap malam bertemu dengan Nabi. Semua hadis sudah dia tanyakan pada Nabi, semua sudah sahih. Apa gunanya ada Bukhari, Muslim, Tirmidzi? Mereka susah payah mencari hadis sahih seumur hidup. Datang orang akhir zaman, tak tanyain pada Nabi nanti malam. Besoknya ngomong ke jamaahnya, itu sahih kok, sudah saya tanyakan pada Nabi. Dasarnya mimpi. Nah ini cepat umat ini rusak. La yabqa minal islami illas muhu. Sudah tidak ada orang yang mengamalkan Islam ini. Semakin kesini semakin sedikit. Kalau KTP-nya pasti Islam, tapi amalan Islamnya kosong. Kira-kira udah mulai nyampe apa enggak ini? Mulai banyak ya. Jadi kalau ada orang nggak puasa Ramadan besok, jangan dituduh paling ini Nasrani atau Buddha. Enggak. Kalau panjenengan lihat KTP-nya apa, Pak? Islam. Berarti ajaran Islam sudah mulai tidak lagi diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Pada zaman tersebut Al-Qur'anul Karim yang mulia ini tidak tersisa kecuali tulisannya saja. Jadi nanti pada akhir zaman, sekarang mungkin kita sudah masuk Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini tidak tersisa kecuali tulisannya saja. Maksudnya bagaimana? Begini, Al-Qur'anul Karim, saya yakin semua kaum muslimin, ya, bahkan hampir tidak ada kaum muslimin yang di rumahnya mempunyai kitab Al-Qur'anul Karim. Benar apa enggak?
Semua punya Quran di rumahnya. Ada 10 Quran, 5 mushaf Al-Quran. Kalau perlu 20 mushaf Al-Quran di rumah. Ada muhsinin mau berbagi Al-Quran, diterima, alhamdulillah dapat Quran baru. Minggu depan ada orang lain mau bagi Quran, alhamdulillah dapat Quran baru, senang. Tapi di mana ditempatkan Al-Quranul Karim? Ditaruh di rak buku sebagai kitab pusaka. Dibaca? Tidak. Kira-kira udah nyampe atau belum, Pak? Banyak nggak yang punya Quran tapi Qurannya nggak pernah dibaca? Hadirin yang rahmatillah Allah, Imam Bukhari dulu datang ke Mekah, di sela-sela mencari hadis lewat Mekah. Orang-orang kenal, ini ulama besar pakar hadis. Mau dites dari segi manapun urusan hadis, pasti dia tahu. Orang Mekah berkumpul, bertanya kepada dia, wahai Imam, kami ini di rumah-rumah kami mempunyai keyakinan kalau Al-Quranul Karim, mushaf Al-Quran ditaruh di atas pintu, setan tidak akan masuk ke dalam rumah kami. Maka kami taruh di atas pintu rumah mushaf Al-Quran. Jawaban Imam Bukhari simpel, yang naruh Quran di atas pintu lah yang setan. Gampang. Yang setan yang naruh Quran di atas pintu. Quran itu bukan buat jimat, Pak. Bukan dijadikan jimat mengusir setan. Setan gak akan takut. Kalau perlu ada perpustakaan Al-Quran isinya ribuan Quran, setan tidur-tiduran di situ gak akan takut. Quran itu, setan itu akan takut jika Al-Qurannya dibaca. Dalam rumah tersebut tidak ada mushaf Quran sama sekali. Tapi di rumah tersebut sering dibacakan Al-Quran, setannya takut. Sebaliknya, di rumah itu ada 10 mushaf Al-Quran, tapi gak pernah dibuka, masih bagus Al-Qurannya. Diturunkan pada anaknya, anaknya juga merawat Quran dengan baik. Sampai cucunya Qurannya masih dengan plastiknya belum dibuka. Nah itu setan gak akan takut, Pak. Hadirin rahmatillah Allah, Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, wahai Syekh, bagaimana hukumnya orang yang nyetel murotal Al-Quran di rumah, MP3 murotal Al-Quran 24 jam, apakah setan akan lari dari rumah? Beliau jawab, tidak, setan gak akan lari. Kenapa? Karena yang disetel cuma murotal Al-Quran. Murotal itu bukan ibadah. Kaset tidak bisa niat, MP3 gak bisa niat. Bener apa enggak? Itu kaset, Pak. Setel YouTube itu gak bisa. Setan tetap. Kapan setan akan lari? Jika yang baca itu orang, Pak, bukan kaset. Jadi jangan anggap saya sudah setel 24 jam murotal di rumah, insya Allah setannya gak ada. Oh, bersarang di situ setannya. Karena setan gak takut kaset MP3 bacaan Quran, gak takut. Setan itu takut jika penghuni rumah itulah yang membaca. Karena dengan membaca menjadi ta'abbud, ibadah pada Allah, itu yang akan mengusir setan. Hadirin yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kembali pada hadis Nabi, Quran tidak tersisa kecuali tulisannya saja. Maka kebanyakan kaum muslimin, dia membeli mushaf baru, mendapatkan mushaf baru, hanya dipajang di rak-rak buku, tidak dibaca itu Al-Quranul Karim. Apalagi mau dipelajari, apalagi mau diamalkan, mau didakwakan, tidak. Bahkan setingkat sekolah-sekolah Islam pun, kalau perlu pondok pesantren pun, yang jargonnya mengajarkan Al-Quran, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka tidak lain dan tidak bukan, hanya mengajarkan cara baca dan cara menghafal Al-Quranul Karim. Apakah cukup Quran dengan dipelajari cara baca dan cara menghafal? Tidak. Itu memang bagian dari mempelajari Quran, tapi belum cukup. Menghafal Al-Quran hukumnya sunnah. Apa yang wajib dari Al-Quran? Mempelajari kandungannya, mengamalkan kandungannya. Masya Allah, akhir zaman ini luar biasa. Banyak sekali kaum muslimin
Ya banyak sekali sekolah-sekolah, pondok pesantren yang melombakan tilawatil Quran, yang melombakan hifdzul Quran, hafalan Al-Quran, tapi tidak pernah kita dapatkan ada satu lembaga pendidikan yang melombakan mengamalkan Al-Quran. Pernah dengar gak Pak? Ini Ustadz ada pondok, ada sekolah, ada lembaga yang lombanya apa? Mengamalkan Quran. Ada nggak? Kok sepi? Apa yang dilombakan? Tilawatul Quran, cara baca Quran, mengadu suaranya biar indah. Apa yang dilombakan? Hafalan Quran yang banyak. Faham tidak? Enggak. Saya pernah ngobrol dengan Ustaz Hanifullah Sukri waktu di Banyuanyar dulu. Ngobrol dengan beliau, Masya Allah, apa kata beliau? Anak saya itu 3 itu lulusan Iskarimah, mungkin 30 juz Ustaz. Apa kata beliau? Ketika abinya bertanya, nak sebutkan ayat-ayat linguistik. Pusing, apa ayat linguistik itu? Kalau suruh sambung ayat, langsung itu. Suruh sebutkan ayat-ayat sains dan teknologi dalam Quran, bingung. Nah, ini artinya apa hadirin dan rahmatillah Allah? Kita itu sibuk mengejar kuantitas dan tidak sibuk mengejar kualitas. Orang awam hanya menjadikan Quran kitab pusaka. Sedangkan orang yang terpelajar hanya menjadikan Quran adu suara yang baik karena mau lomba, menghafalkan siang hari siang malam biar menang lomba, selesai cukup titik. Itu salah besar. Kenapa? Karena tujuan utama Al-Quran diturunkan itu untuk apa Pak? Diamalkan. Habis diamalkan, didakwahkan. Sebelum itu dipelajari. Jika dia sempat, silahkan menghafal Quran 30 juz. Tapi jangan lupa mempelajari kandungannya dan mengamalkan, itu yang fardu ain. Jadi jangan sampai kita sholat sunnah rajin tapi tidak sholat wajib. Orang tua ini bangga sekali, Insya Allah Bapak, anak jenengan juara lomba hifdzul Quran 30 juz, senangnya minta ampun. Ya, padahal anaknya belum mengamalkan Quran Pak, hanya pada hafalan saja. Coba kita lihat dari kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihi. Nabi SAW mulai beliau diutus sampai beliau wafat, belum pernah beliau bertanya, sahabatku, berapa banyak hafalan kamu Al-Quran? Hafalanmu Quran berapa? Gak pernah. Tapi yang ditanyakan ketakwaan, keimanan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Karena bagi Nabi SAW hafal Quran kalau tidak disertai faham dan pengamalan, nol. Bagi Nabi itu nol Pak. Makanya para sahabat itu datang pada Nabi, saya ingin belajar Al-Quran. Berapa ayat yang diberikan oleh Nabi? 7 ayat saja, bukan sejuz Pak, 7 ayat. Ini Mas, 7 ayat dibaca oleh beliau, dicatat oleh sahabat, dijelaskan cara pengamalannya begini nih. Sahabat ini pulang ke rumah langsung mengamalkan 7 ayat itu, diulang-ulang. Dia hafal ayatnya, dia mengamalkan kandungannya, lalu dia mendakwahkan kandungan Quran itu pada orang lain. Selesai 7 ayat, datang lagi Nabi, alhamdulillah minggu kemarin 7 ayat sudah saya amalkan, saya dakwahkan, saya hafalkan mungkin Nabi. Saya mau nambah lagi, taruh 7 ayat lagi. Itulah sahabat Nabi ridwanullahu alaihim. Makanya di zaman para sahabat itu, ketika terjadi perang Riddah, ada 70 sahabat Nabi yang meninggal. Semua para penghafal Quran 70 saja meninggal. Bagi Umar bin Khattab itu sudah terlalu banyak penghafal Quran yang wafat di medan perang. Artinya apa? Tidak semua sahabat hafal Quran Pak, tapi semua sahabat mengamalkan Quran. Kalau sekarang Pak mau cari orang penghafal Quran di Indonesia, ketemu berapa? Jutaan orang Pak bisa hafal Quran. Bener apa enggak?
Tapi kalau mencari yang mengamalkan Quran, susah apa enggak? Wong paham Quran aja enggak. Maka kita sebenarnya udah nyampe ya, PR pada Bapak Ibu sekalian. Kalau putranya alhamdulillah sudah hafal 30 juz, jangan cuma berhenti dengan menghafal 30 juz. Tapi ada tugas yang lebih besar dan hukumnya fardhu ain, mempelajari kandungannya, mengamalkan kandungan tersebut. Kalau bisa sampai ke tingkatan mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Susah ya, sekarang hidup zaman sekarang susah. Sekolah-sekolah hanya berlomba, target kami 10 juz setahun. Ada yang berkata kami setahun 20 juz. Luar biasa ya. Jadi kuantitas kita kejar, kualitas kosong. Ini udah akhir zaman. Kan banyak sekarang orang ngaku saya Islam, saya ahli Al-Quran dan sebagainya. Dia tidak paham Quranul Karim. Kan repot Pak. Semua sumber Al-Quran, semua sumber Islam berawal dari Al-Quranul Karim. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW itu hanya menjelaskan sumber yang masih umum, yang masih global dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang Yahudi, saya 2012 menjadi penterjemah Syekh dari Gaza, Profesor Dr. Mudzaffar An-Nawati. Kebetulan keliling ke Jawa Tengah. Saya menerjemah Wonogiri, Pacitan, Sukoharjo, Semarang. Nah, teman-teman sekalian rahmatullahi Allah, kata Syekh Mudzaffar An-Nawati, asli keturunan Yahudi, banyak yang hafal Quran. Kenapa mereka menghafal Quran 30 juz? Karena mereka itu tahu kalau dengan menghafal Al-Quran, seluruh anggota tubuh panca indera ini akan sehat dengan cara melafalkan Quran. Tapi dia gak mau masuk Islam. Kenapa mereka menghafal Quran? Karena mereka yakin benar kebenaran Al-Quran. Setiap kata dalam Al-Quran pasti mengandung ilmu pengetahuan yang sampai saat ini belum semuanya mampu dibongkar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka orang Yahudi dari dulu penelitiannya dari Al-Quranul Karim. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Seperti poin pertama tadi. Makanya Imam Malik rahimahullah dan Muhammad bin Sirin senior tabi'in berkata, man fasada min ulama'ina kana lahu shibhun minal yahud. Siapa saja dari ulama kami ya, yang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran, tahu kemungkaran malah melanggarnya, kana shibhun minal yahud. Orang itu keturunan Yahudi meskipun dia tinggal di Indonesia. Sama persis Pak. Yahudi sana keturunan Benyamin Netanyahu. Yahudi Indonesia bagaimana? Orang yang tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan, persis seperti Yahudi. Yahudi tahu kebenaran dari dahulu kala sampai detik ini, mereka paham kebenaran. Tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Kalau ada orang Indonesia yang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran, syibhun minal yahud, ya mirip-mirip orang Yahudi, tapi versinya Yahudi yang tinggal di Indonesia. Hadirin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Quran ini pada akhirnya tidak akan ada orang yang mau buka Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan kitab pusaka, hanya dijadikan jimat, ditulis di tembok-tembok, tidak dibaca, di setel merotal, tidak didengarkan, dikaji, tidak. Itulah akhir dari Al-Quranul Karim. Bagaimana manusia akhir zaman memperlakukan kitabullah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, masajiduhum yawma idin amira wa hiya kharabun anil huda. Masjid-masjid mereka pada masa itu megah, mewah, besar, dibangun menggunakan dana kaum muslimin yang tidak sedikit. Mewah sekali Pak, Masya Allah. Tapi wahya kharabun anil huda, tapi para jamaah masjid itu jauh dari petunjuk Allah. Masjid yang megah dibangun di tengah-tengah pemukiman yang padat penduduk,
dibangun menggunakan dana kaum muslimin miliaran, tapi jamaahnya yang datang satu baris, dua baris. Ya, alhamdulillah tadi masjid ini masya Allah jamaahnya penuh sampai di luar, luar biasa ini. Berarti ini gak masuk ya. Ini kalau takmir masjid ini buru-buru Pak. Wah ini masjid zamannya Pak Harto ini, kalah saing. Ini dirobohkan, dibangun dengan dana kaum muslimin yang megah, yang besar, tapi tidak memperhatikan jamaahnya. Akhirnya cuma masjidnya saja megah, jamaahnya tidak ada. Itu fenomena yang terjadi akhir zaman. Jangan lihat dari Jakarta sampai Surabaya, masjid-masjid pinggir jalan, masya Allah megah semua Pak. Di tempat saya kemarin mau bangun masjid karena masjidnya udah mau roboh. Punya uang 500 juta itu tidak berani bangun masjid Pak. 500 juta loh Pak, uang dari pegang kan, tidak berani. Kenapa? Saya tanya kenapa Pak Kamir kok nggak bangun masjid? 500 juta banyak. Ustaz, 500 juta ini cuma bisa beli kubah Ustaz. Kubah di Surabaya ini harganya 350 juta Ustaz. Masya Allah. Berarti berapa Pak bisa bangun masjid? 2M. Boleh bangun masjid sambil berjalan mencari bantuan. Masya Allah. Masjid ini sekarang biayanya mahal. Jamaah harian berapa Pak? Ya paling 9 sampai 12 orang. Masya Allah. Jamaahnya 16.000, kakaknya 16.000 orang, yang hadir cuma 12 orang. Mana ribuan-ribuan yang lain itu gak datang? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia, kalau perlu di Asia, itu namanya Darul Ulum Banyuanyar. Darul Ulum Banyuanyar. Itu berdiri tahun 1700-an, ya. Saya mondok di situ 3 tahun. Itu pondok pesantren. Sekarang siswanya 12.000, yang putra, yang putri 9.000. Di masjidnya itu, ada masjid lantai 3, panjang, megah, mewah. Di ujung paling depan masjid itu ada gubuk kecil setengah, ya seluas ini, kawasan masjid di dalam ini cuma selebar ini, terbuat dari kayu. Kayunya nggak semegah kayak gini Pak, masya Allah halus bagus, enggak, cuman kayak papan-papan kayu itu Pak, jelek lah kata gambar gubuk. Itu dari dulu nggak pernah dirobohkan, mulai 1700-an dulu. Mungkin kalau perlu Belanda baru saja menjajah, pondok itu sudah berdiri. Pendirinya Raden Kiai Isbat, salah satu keturunan Sunan, 2 Sunan di Surabaya ya. Nah, putra dari Kiai Isbat itu namanya Abdul Hamid bin Isbat. Abdul Hamid bin Isbat itu satu perguruan dengan Syekhona Khalil Bangkalan di Makkah. Syekhona Khalil itu punya murid, salah satu muridnya Hasim Asy'ari yang cikal bakal mendirikan NU. Maka NU jangan mengajarkan pondok itu. Pondok itu ada jauh sebelum NU. Kalau perlu gurunya orang NU dari pondok situ. Nah ini patut dicontoh masalah masjidnya ini, ya, masalah masjidnya. Saya tanya sama orang sana, masya Allah, ini masjid kalau melihat perluasan masjid ke kanan, ke kiri, ke belakang, lantai 3, megah, mewah, untuk nampung berapa Pak? 12.000 orang, masya Allah banyak sekali. Tapi masjid paling depan yang ada mimbarnya, tempat imamnya hanya 4 atau 5 sok, masih gubuk tua, tidak pernah dirubah. Kenapa tidak dirubah? Kenapa tidak direnovasi? Jawabannya sangat sederhana. Saya dan keturunan saya yang mengganti pondok ini tidak akan merobohkan masjid ini. Karena masjid ini, kayunya ini disumbang oleh oleh para donatur dulu. Kalau perlu dia dulu susah harus masuk ke dalam hutan. Peralatan dibatasi oleh Belanda untuk memotong kayu. Dia susah, kalau perlu dia harus ketemu hewan buas. Dia susah payah demi sedekah jariah pembangunan masjid. Maka sampai kapanpun selama masjid ini masih kokoh, tidak akan saya rubah. Kalau ada kayu, satu papan kayu yang rusak, itu saja yang diganti. Karena apa Pak? Tidak mau memutus sedekah jariah kaum muslimin. Ini patut diajukan jempol Pak. Udah 1.300. Jadi orang yang nyumbang 300-an tahun itu udah dipakai sholat, insya Allah udah amalnya udah banyak gitu.
Kalau sekarang Masya Allah beda. Di tempat-tempat yang lain Masya Allah masjidnya itu masih bagus seperti ini. Kalau karena ada temannya yang pintar ngajuin proposal ke Timur Tengah, pakai hiasan ini, mas ini dirubah nih masjidnya nih, nanti gampang tak ajuin proposal, cairnya nanti 3 miliar, ini nanti desainnya begini. Besok pagi masjid ini langsung dirobohkan. Masya Allah, amal jariahnya orang yang nyumbang dulu sudah habis Pak. Boleh jadi dia orang fakir miskin pengen nyumbang satu keramiknya pun dihancurin, diganti granit, kalau perlu diganti marmer. Dulu ada orang nyumbang jendela seperti itu, satu jendela saja, jendelanya semua sudah diganti, sudah habis amalnya kaum muslimin. Tujuannya apa? Apakah karena gak muat? Tidak, karena masjidnya takut kalah saing dengan kampung sebelah. Banyak pemuda-pemuda itu senang, bangga. Mas dari mana? Saya dari situ. Di mananya masjid yang dibangun 7 miliar? Bangga dia. Wah, saya dekat masjid itu. Kok tahu masjid? Masya Allah, luar biasa. Ketika ditanya, Mas, jenengan sholat di masjid? Bukan, saya gak sholat di masjid. Dia gak sholat di masjid, tapi kalau ditanyain rumahnya di mananya masjid, senang. Kenapa? Masjidnya itu bisa dibuat berbangga-bangga. Jadi bangun masjid bukan karena ketakwaan pada Allah, takut kalah saing ke kampung sebelah. Jamaahnya berapa? 2 baris saja. Jadi patut kalau misalnya memang jamaahnya sudah membludak, tak muat, ada renovasi perluasan, tidak apa-apa. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman beliau Makkah sudah banyak kaum muslimin, sudah tidak muat. Oleh beliau dilakukanlah perluasan Masjidil Haram. Begitu juga dengan di Madinah, kaum muslimin zaman Nabi belum begitu banyak, masjid masih nampung. Zaman Abu Bakar masih, zaman Umar masih, zaman Utsman sampai di luar-luar. Akhirnya Utsman berinisiatif memperluas masjid biar bisa menampung. Khair. Tapi yang terjadi sekarang Pak, masjid hanya untuk bergaya-gaya saja. Jamaahnya berapa? Sedikit. Kalau saya lihat, alhamdulillah masjid ini bagian mungkin 1 dari 1000 masjid. Kebanyakan masjidnya mungkin jamaahnya sedikit. Itu poin yang keberapa tadi? Poin yang ketiga. Yang keempat, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ya'ud. Pada masa itu ulamanya orang yang paling jahat yang hidup di muka bumi. Masya Allah. Padahal kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut pada Allah mereka adalah para ulama. Ini innama adatun lil hasr. Yang takut sempurna pada Allah mereka adalah para ulama. Kenapa? Karena setiap amalannya pasti didasari ilmu. Apa itu ilmu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang takut 100% pada Allah ulama, karena dia paham cara beribadahnya pada Allah. Tapi pada akhir zaman ternyata ulamanya yang menjadi orang paling jahat di muka bumi. Tahta adimis sama, di bawah langit, makhluk yang hidup di bawah langit ini yang paling jahat adalah ulama. Padahal Nabi katakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Dalam apa? Dalam menyebarkan ilmu. Ilmu itu apa? Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada akhir zaman ternyata ulamanya yang menjadi orang paling jahat. Bagaimana bisa demikian? Ya seperti tadi yang kita contohkan tadi. Banyak ulama cuma menjadi tontonan bukan tuntunan. Jadi ulamanya cuma jadi tontonan, Pak, ya kan? Tidak jadi tuntunan. Banyak ulama-ulama su. Dalam hal ini ada 2 makna. Yang pertama, boleh jadi ulama kawin.
Bagaimana contoh ulama kawin? Orang yang nggak pernah belajar agama, nggak pernah belajar agama. Bahkan di satu channel YouTube-nya pun ada orang tanya nantang dia, suruh baca kitab, nggak bisa baca kitab berbahasa Arab. Tapi jadi membalik penceramah di mana-mana, Pak. Luar biasa. Rambutnya gondrong-gondrong, ngomong kanan kiri, luar biasa. Padahal nggak pernah belajar agama loh, Pak. Nih Nabi gitu, Pak, nggak pernah belajar agama, khair. Karena Nabi itu dibimbing langsung malaikat Jibril. Ini orang sekarang loh, Pak. Akhirnya apa yang didapatkan? Dia mendakwahkan kesesatan dan menyebarkan kesesatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama su ini memang benar-benar dia alim. Dia secara keilmuan mumpuni. Dia banyak hafalannya. Dia banyak gurunya. Dia banyak referensinya. Dia tahu segala banyak hal. Tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tapi fatwanya sesuai orang yang nyuruh. Mestinya ulama itu kan dia berbicara sebagaimana Nabi berbicara. Tapi ulama akhir zaman enggak, sesuai orang yang nyuruh. Kenapa? Kalau ada orang nyuruh pasti orang itu menyiapkan amplop. Jadi benar fatwanya sesuai amplop. Tinggal tulis di amplop luar babi halal. Nanti ulama-ulama su ini akan memutarbalikkan keadaan, fakta. Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Jadi sekarang benar-benar susah mencari ulama-ulama yang benar-benar takut pada Allah. Sekarang takut pada amplop yang banyak. Saya pernah nonton langsung ketika ada seorang ulama, dia alim, kita akui dia alim. Karena dia sekolah, dia belajar, bahkan gelarnya doktor, dan dia secara keilmuan tidak pernah diragukan. Soleh. Dulu waktu masih berada di Majelis Ulama Indonesia, bagaimana Pak Kiai kalau mengatakan Selamat Natal haram? Jawabannya tegas sekali, haram. Sekarang setelah kenal amplop, Selamat Natal, Selamat Natal. Lah, ini kok berubah ini? Padahal kita ingat banget ucapan beliau menegaskan, mengatakan Selamat Natal itu bagian dari akidah kaum muslimin, tidak boleh diucapkan, haram. Setelah kenal amplop, udah punya jabatan, dia sendiri yang mengatakan Selamat Natal, Selamat Natal. Ini gimana, Pak? Jenengan mengikuti fatwa lama atau fatwa baru ini? Fatwa baru, Ustaz, bahaya ini ya. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu punya dua qaul qadim, qaul jadid. Tapi bukan masalah seperti ini. Masalah fikih, masalah ijtihad beliau. Dulu mungkin di Irak beliau berpendapat ini boleh, tapi di Mesir melihat kultur masyarakat yang berbeda, beliau mengatakan tidak boleh. Tapi kalau ini beda lagi ini. Dulu waktu jadi kiai di Majelis Ulama Indonesia, menjadi panutan besar, mengatakan hukumnya haram. Sekarang setelah kenal amplop mengatakan hukumnya halal. Nah, ini ulama su ini, ya, ulama su. Minhum tahrujul fitnah. Dari mereka itu keluar fitnah. Ya benar. Apa fitnahnya? Pertama, masyarakat akan melihat para ulama. Jika ulamanya aja udah rusak, bagaimana dengan para masyarakatnya? Benar apa enggak? Jenengan tahu Syiah, Pak? Tahu kan? Orang Syiah tahu kan? Ya tahu sedikit banyak. Yang tegas mengatakan sesat Syiah itu hanya MUI Jawa Timur, Pak. Syiah sesat. MUI pusat itu melempem, Pak, dari dulu. Sampai sekarang ini. Jateng belum tegas. Jawa Timur tegas, Syiah sesat. Tapi di pusat belum. Kalaupun mengatakan sesat itu pribadi, bukan forum Majelis Ulama Indonesia Pusat yang mengatakan Syiah sesat. Bayangkan, ulamanya saja sudah melempem, tidak berani mengatakan Allahumma arinal haqqo haqqo
ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran, ya kan? Agar kami bisa mengikuti kebenaran itu. Tampakkan kepada kami yang benar-benar. Tampakkan kepada kami yang salah-salah, biar kami bisa menjauhinya. Bukankah itu doa kita? Ternyata sekarang memang sengaja oleh para ulamanya ini yang benar diselimuti abu-abu, yang haram ditutupi. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat sabda Nabi ini sepertinya semakin kesini semakin banyak. Benar apa enggak? Dan ini teman-teman sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah memang waktunya, sebentar lagi akan masuk hari kiamat. Semua tanda-tanda kecil itu semua sudah nyampe semua. Apa yang enggak nyampe? Antudharul fahisha. Ya, fahisha, perbuatan keji, perzinahan di tengah-tengah masyarakat. Sudah tidak malu lagi. Banyak itu. Syurbil khamr, minum minuman keras. Banyak. Jazirah Arab udah hijau, Pak. Apalagi? Tinggal nunggu Dajjal keluar, matahari terbit dari barat, keluarnya Ya'juj Ma'juj, turunnya siapa? Imam Mahdi sebelum itu, dan turunnya Nabi Isa. Cuma tinggal itu, selesai sudah umur dunia ini. Semua tanda-tandanya udah nyampe pada kita semua. Oleh karena itu teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama menjaga anak istri kita agar selalu istiqomah dengan agama Islam ini. Tidak hanya istiqomah kita berpegang pada namanya saja, tapi dengan cara mengamalkan Islamnya. Ini sudah adzan ya? Masya Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang mau kemana gitu. Silakan, saya buka pertanyaan dulu sebelum saya tutup. 1 atau 2 dipersilahkan. Ada? Cukup ya? Baik, silakan masing-masing dari kita evaluasi dan jaga anak-anak kita semua. Jadi jangan sampai Islamnya cuman di KTP saja, tapi dengan cara juga mengamalkan Islam. Kalau perlu masing-masing keluarga mulai malam ini mulai dibentuk jurnal-jurnal atau halaqah-halaqah atau lomba apa? Lomba mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ingat itu, Pak. Lomba mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Baca An-Nas, apa kandungannya? Tidak ngerti, buka YouTube, tafsir An-Nas, kandungannya langsung satu keluarga mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Lomba, siapa yang mampu mengamalkan Al-Qur'an? Itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan itu karena kebodohan saya atau kejahilan saya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.